Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan dalam meningkatkan iman dan takwa. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal dan barakah, serta diberikannya kita kesehatan dan juga keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, sampai umat yang mengikuti beliau hingga yaumul akhir. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla perkenankan kita untuk bisa bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tatkala seorang hamba yang dicintai Allah Azza wa Jalla, maka cirinya ada dua, ya. Hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cirinya ada dua. Yang pertama, orang tersebut senantiasa senang dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana pada malam hari ini adalah satu perintah, ya, yang diperintahkan oleh Allah untuk seluruh kaum muslimin yang disebut dengan menuntut ilmu. Jadi ketika Bapak Ibu sahabat sekalian datang di hadir ataupun di majelis yang mulia ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tandanya Allah Azza wa Jalla mencintai kita dan ingin sekali Allah Azza wa Jalla bertemu dengan kita. Lalu yang kedua, ciri orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang tersebut senantiasa membenci apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Sebagaimana maksiat-maksiat, ya, yang ditawarkan kepada kita, yang kita lewat dengannya, maka kita akan sangat membenci dan ingin menjauhi segera, ya. Sebagaimana misalkan kita menggunjing, menggibah, ya, ataupun mencela orang lain, ataupun berbuat maksiat-maksiat yang lainnya, maka tentunya, ya, ciri orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dia akan menjauhi hal-hal yang dilarang. Sehingga ketika kita niatkan kepada Allah Azza wa Jalla di malam hari ini saja, ya, untuk belajar, maka sikap kita yang terbaik yang bagaimana? Yaitu tenang, menyimak, ya, tidak berbuat yang sia-sia ataupun yang maksiat. Karena sesuatu yang maksiat itu tentunya dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, dan sesuatu ibadah itu yang dicintai oleh Allah. Maka Bapak Ibu sahabat sekalian, ketika kita ingin belajar, ketika kita ingin melakukan kebaikan, maka bersemangatlah untuk sempurna, ya, untuk mengambil sebanyak-banyaknya faidah-faidah dari apa yang disampaikan ustadznya ataupun materi yang akan kita terima. Baik Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang hal yang luar biasa, ya, yakni bermuamalah pada Allah
tidak akan merugi, ya. Nah, mungkin diantara Bapak Ibu sahabat sekalian ada yang bertanya, kok bermuamalah kepada Allah ya? Karena sehari-hari kita kalau kita bermuamalah itu kepada manusia atau kepada sesama kita, ya. Dan bahkan mungkin tidak sedikit di sini yang belum memahami apa itu yang disebut dengan muamalah, ya. Bisa jadi muamalah itu, oh ya, namanya muamalah ya berbincang-bincang atau mengadu, ya, atau berdoa, itu apakah bisa disebut dengan muamalah, ya? Maka yang dimaksud dengan muamalah di sini adalah sesuatu hal yang terjadi transaksi, ya, sesuatu hal yang terjadi transaksi. Nah, kalau kita setiap harinya terbiasa apa? Untuk bermuamalah, maka tentunya dengan sesama manusia, ya. Dan kita tidak menyadari bahwasannya Allah Azza wa Jalla mengajak kita semua untuk bermuamalah kepadanya, ya. Dan ini adalah bagian dari perintah Allah karena semua ada di Al-Qur'an. Dan nanti kita akan bahas, ya, satu persatu jenis-jenis transaksi apa saja yang Allah menghendaki kita untuk bertransaksi dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Karena tidak sedikit sahabat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini saking kufur nikmatnya, ya, saking kufur nikmatnya itu sehingga kita tidak ingin mempelajari bagaimana apa yang Allah perintahkan. Nah, mudah-mudahan pada malam hari ini kita akan mendapatkan rangkaian-rangkaian materi yang tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita dan menambah amal-amal soleh kita dan pundi-pundi pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada 3 di dalam bermuamalah kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini tentunya minal Quran, dari Al-Quran. Yang pertama adalah ista'aro yasta'in. Itu apa? Meminjam. Ya, jadi transaksi pinjam meminjam. Dan ini disampaikan di surat At-Taghabun, ya, ayat 17, ya. In tuqridullaha qardan hasan qardon hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim, ya. Jadi di sini ada kata-kata apa? Qardon, ya. Qardon itu bisa disebut dengan qardon hasan, ya. Hasan itu bisa disebut dengan hutang piutang yang baik, yang hasan, ya. Ada qardon batil, ya. Qadrul hasan itu disebut dengan qardon hasan, ini yang disampaikan oleh Al-Qur'an, ya. Dan di sini artinya apa? Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun. Nah, kalimat qardon hasan di sini itu adalah sesuatu hal yang kalau orang lain membutuhkan jasa kita, membutuhkan harta kita, maka kita tidak mempersulitnya, sahabat-sahabat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi kita mempermudah kepada orang-orang yang benar-benar butuh akan kehadiran kita, akan perlindungan kita. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan qardon hasanan yudha'ifhu lakum, ya. Niscaya Allah akan apa? Akan melipat gandakan, ya. Dan mengampuni kamu, ya, wa yaghfir lakum. Ini adalah sesuatu hal yang kalau misalkan Bapak sahabat yang dirahmati Allah, kita meminjamkan harta kita kepada orang lain atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seikhlas-ikhlasnya kita. Misalkan, ya, ada orang yang mengatakan kepada kita, nggak usah dipinjemin, nanti akan menjadi permusuhan, misalkan, akan menjadi tidak diganti, misalkan. Wallahu a'lam bishawab. Nggak usah diladeni, ya. Karena itu adalah bisa jadi godaan-godaan syaitan, ya. Jadi sahabat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal seperti itu adalah penghalang-penghalang untuk apa? Untuk kita beramal soleh. Kalau kita sudah meminjamkan uang kita kepada orang lain, maka kita ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dan kita niatkan kepada Allah, mau itu nanti diganti,
oleh orang tersebut ataupun tidak diganti sekalipun, maka kita harus meyakini apa yang Allah sampaikan di Al-Qur'an. Ya. Qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Ya. Di sini ketika kita meminjamkan pinjaman yang baik, maka niscaya Allah akan melipat gandakan. Yang disebut baik ini, hasan ini, ya, itu bukan perkara yang thayyib, ya. Jadi hasanan, thayyiban, ya, itu memang sama, ya, memang sama secara makna. Ya, hasanan misalkan, thayyiban, ya. Misalkan seperti itu. Ya. Tes. Ya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang berbeda, ya. Di mana yang disebut dengan hasanan, ya, itu adalah ketika kita ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dengan segenap hati dan pikiran kita, ya, dan kita menganggap apa yang kita lakukan itu adalah yang terbaik untuk orang tersebut. Maka ini yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita bicara thayyib, ya, thayyib itu adalah baik, yaitu baik yang sifatnya cakap. Ya, misalkan makanan enak, oh thayyib, baik, ya gitu. Ataupun misalkan kita membalas, Pak silakan lebih dulu, thayyib, nah baik, seperti itu, ya. Tapi yang disebut dengan hasanah itu adalah sesuatu hal yang lebih tinggi lagi derajatnya. Kalimat-kalimat hasanah ini itu menjadi kalimat sesuatu hal pengukir kebaikan yang jauh lebih tinggi, dan itu letaknya ada di dalam qalbu. Sehingga tidak bisa kita uraikan dengan kata-kata. Ya, ketika kita misalkan, masya Allah, jamil jiddan hasanan, misalkan begitu ya, cantik atau cakep sekali ya, dan baik sekali misalkan, itu baiknya kita mengungkapkan itu adalah sesuatu hal yang teramat tinggi, maksudnya melebihi dari kata thayyib tadi. Sehingga di sini Allah Azza wa Jalla dengan kalimat hasanan itu akan apa? Akan menyebabkan kita itu harus menggunakan keridhaan yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar saja, tapi memang sesuatu hal yang ada di dalam lubuk hati, yang di dalam hati kita ini mengucapkan alhamdulillah, saya masih bisa membantu orang lain. Seperti itu. Ya. Lalu yang berikutnya di dalam surat At-Taubah ayat 111, ya. Di sini kalau tadi yang pertama al-wahidan, ya. Al-ula kita membahas tentang ista'aro yasta'iru. Lalu kalau yang berikutnya adalah Asani, yang kedua membahas tentang al-buyu, ya. Apa? Al-buyu, yaitu perdagangan. Ya. Di sini At-Taubah ayat 111 menyampaikan innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillah. Ya. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri, harta, ya, mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ya. Ketika mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh, itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, ya, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Nah, di sini disampaikan, ya, anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillah. Nah, ada kata-kata fi sabilillah di sini, ya. Maka sahabat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah artinya berperang itu harus seperti di zaman Rasulullah SAW? Ketika kita menjual jiwa kita, lalu ketika kita terbunuh, maka kita akan menjadi para syuhada? Tidak juga demikian, ya. Sebagaimana
Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atajiru sadukul aminu ma'a nabiyina wa sadiqina wa syuhada'i yaumil qiyamah. Ya, pedagang itu kalau jujur itu tempatnya di mana? Bersama para nabi, bersama pada orang-orang jujur dan para syuhada. Nah, jadi ini adalah kaitannya terhadap transaksi jual beli kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau misalkan kita berdagang, ya, dalam satu hari, masya Allah ya, kita menawarkan dagangan kita, ternyata tidak ada satupun pembeli yang datang kepada kita, dan kita terus bersabar kepada Allah Azza wa Jalla dan terus meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada pembeli yang datang kepada kita. Namun datangnya pembeli ini bukan pembeli yang sesuai ekspektasi kita. Tapi pembelinya ini agak rese atau agak rewel ya. Jadi nawar-menawarnya terlalu rendah dan milih-milih barangnya terlalu riwil misalkan. Dan kita melayaninya dengan baik, dengan ikhlas ya, dengan tenang, dengan sabar. Dan kita sering mengucap astagfirullahaladzim misalkan ya. Maka ini yang disebut dengan perang ya. Perang apa? Perang kebatinan. Maksudnya perang kebatinan itu bukan sesuatu hal yang dunia kelenik ya, tidak. Tapi perang untuk menjaga hawa nafsu kita. Dari apa? Dari pelanggan yang menurut kita kurang baik. Ketika pelanggan ini terpuaskan dengan pelayanan kita, dengan kejujuran kita, dengan transparan kita, maka Allah Azza wa Jalla menggantinya tadi, yang disebutkan dengan fi sabilillah. Itu sama saja sebagaimana kita menjadi orang-orang yang sama derajatnya sebagaimana fisabilillah atau berperang atas nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena kita ketahui orang yang bekerja dan orang yang berdagang itu ujiannya sangat berbeda. Perjuangannya sangat berbeda. Orang kalau bekerja itu berangkat sampai kantor melakukan apapun yang diperintahkan oleh atasannya ataupun prosedural. Sudah, setiap bulan dia mendapatkan ujrah, mendapatkan gaji. Ya. Lalu ketika orang yang berdagang, dia belum pasti mendapatkan rezeki ataupun ujrah itu. Ya, dia harus melewati rintangan, melewati cobaan, dia harus menawarkan dagangannya dengan metode yang berbeda-beda. Kadang bisa bagus penjualannya, kadang sama sekali tidak ada, dan bahkan kadang merugi. Ya, bisa jadi mungkin dizolimi oleh orang lain, ya, bisa jadi ditipu dan sebagainya. Maka ini adalah bentuk perjuangan, ini adalah berperang, ya. Maka ketika kita menjadi pedagang, menjadi pengusaha, ya, berbisnis atau wirausaha, maka tentunya kita harus mengingat bahwasannya Allah Azza wa Jalla itu akan menolong hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Nah, di sini disebutkan ya, janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 kitab. Ya, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang menepati janji, kata Allah Subhanahu wa taala? Allah bertanya. Ya, kalau kita sampai meragukan perkara yang demikian, maka Allah Azza wa Jalla menguatkan kita. Ya. Di sini siapakah yang lebih menepati janjinya, kata Allah Subhanahu wa taala? Tentunya bergembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu, karena itulah kemenangan yang besar. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, dengan gempuran sosmed yang saat ini ya, di media sosial TikTok misalkan, di IG, di Shopee, Tokopedia atau di platform lainnya, kok sulit Ustaz kita menjual sekarang? Beda sama zaman dahulu. Ya, maka tentunya sahabat Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang lupa. Ketika rezeki itu datangnya dari mana? Dari Allah Azza wa Jalla, maka kita harus mendekat kepadanya. Ya. Dan sebelum kita membahas yang terakhir, ini ada sedikit ya kisah ya dari sahabat Rasulullah SAW ya, yang bernama Utsman bin Affan ya. Kisahnya adalah Utsman ini berdagang, beliau tidak mau untungnya sedikit ya. Tidak mau untungnya sedikit. Jadi kalau tadi kita di awal kita sudah membahas tentang hutang piutang ya, pinjaman.
Lalu yang kedua kita membahas tentang jual beli. Yang ketiga kita skip dulu, kita lewati sedikit ya. Karena kisah ini ada kaitannya dengan yang nomor 3 ya. Jadi Utsman itu berdagang, beliau itu tidak mau untungnya sedikit, Pak ya. Jadi berdagang tidak mau untungnya sedikit. Nah, ini adalah karakternya beliau dan prinsipnya beliau ya. Makanya Utsman bin Affan itu hingga saat ini masih memiliki wakaf ya. Wakaf apa? Wakaf atas nama dia ya, hotelnya ya dan sebagainya di Arab Saudi sana ya. Sehingga ini yang menyebabkan beliau memiliki wakaf, karena beliau memiliki prinsip tidak mau untung sedikit ya. Jadi kisahnya demikian. Ketika itu di kota Madinah ya, itu sedang dilanda paceklik, kemarau yang panjang ya. Jadi kondisi hal seperti ini itu sebenarnya kondisi alam yang sudah terbiasa di kota Madinah. Karena ketika di zaman Rasulullah SAW banyak orang-orang jahil di sana, sehingga mereka tidak pernah memikirkan tentang mustakbal ya, tentang masa depan. Sehingga ketika punya harta ya dihabis-habiskan, ketika punya perbekalan ya dihabis-habiskan ya. Sehingga dia tidak pernah berpikir bagaimana nanti ke depannya dia akan bisa mendapatkan perbekalan ataupun harta yang berikutnya di musim-musim paceklik atau musim-musim kemarau yang panjang. Jadi Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, bahkan kita di Indonesia saja kalau musim paceklik, musim kemarau panjang itu menyebabkan harga-harga bahan baku itu naik, betul ya? Iya, karena apa? Karena tidak musim. Wah, orang musim cabai misalkan, orang usum tomat ya, orang do panen misalkan gitu. Termasuk orang usum duit ya. Dan bahkan orang yang berjualan cabai tadi ataupun tomat, karena harga-harganya melambung tinggi, mereka pun juga kena imbasnya. Mereka jadi tidak laku berjualan. Karena apa? Karena tomatnya juga tidak seger, cabai-cabainya juga tidak seger, sehingga orang mau membeli itu, udah harganya mahal, barangnya tidak bagus. Begitu ya. Nah, ketika harga barang-barang keperluan di pasar ya, itu ketika itu ya di kota Madinah ya, semakin meninggi, sementara itu persediaan stok makanan di kota tersebut ya, para kafilah-kafilah dagang di kota tersebut atau para simsar ya, ataupun orang-orang kayak calo-calo atau pengepul-pengepul ya, itu tentunya semakin berkurang ya, hari semakin hari, minggu semakin minggu, hatta bulan semakin bulan ya. Sehingga krisis seperti itu semakin menyebabkan orang-orang, bahasanya apa? Mengikat kencang ikat pinggangnya. Kenapa? Yang tadinya royal menjadi tidak royal ya. Nah, ketika sudah semakin puncak-puncaknya di masa paceklik ya, di kota Madinah ya, datanglah rombongan kafilah dagang ya. Jadi kalau kita bicara kafilah itu adalah jumlahnya lebih dari satu ya. Kafilah dagang itu ya segerombolan ya. Jadi orang-orang yang memang menawarkan dagangan gitu ya, dari kota mana ke kota mana begitu ya. Nah, jadi kalau di zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW itu, kalau zaman sekarang kan ada Matahari, ada Ramayana begitu. Itu kan ada di satu tempat ya, di satu ruangan ya. Dan mereka menetap di sana, jadi orang datang ke sana. Kalau di zaman Rasul kebalik, Ramayananya itu yang pindah-pindah ya. Ramayananya itu pindah-pindah, seperti pasar malam lah ya. Pasar malam itu pindah-pindah, kalau seminggu misalkan di sini ya, lalu seminggu lagi di sana, seperti itu kurang lebih ya. Maka datanglah serombongan kafilah dagang dengan puluhan ekor unta yang membawa barang makanan ya, seperti tepung, gandum, minyak dan lain-lain dalam jumlah cukup ya, yang cukup besar untuk seluruh penghuni Madinah ketika itu, masya Allah, bahkan berlebih gitu ya. Karena bukan hanya belasan tapi puluhan unta. Jadi kalau kita bayangkan di zaman Rasulullah dahulu, satu unta itu bisa membawa makanan hingga 1 ton ya. Satu ton, 1 kuintal ya, 100 kilo berapa? 1 kuintal
ya, sampai 1 kuintal. Kalau 1 ton berarti 1000 ya. Nah, tidak, 1 kuintal. Bayangkan, sampai 1 kuintal ini sangat banyak ya. Dan bahkan itu pun juga lebih dari 1 kuintal. Bahkan ada unta-unta yang kualitasnya bagus bisa menampung lebih dari itu. Nah, lalu para simsar tadi yang ada di Madinah, ketika kafilah ini datang masuk di kota perbatasan Madinah ya, dan disambut oleh banyak masyarakat yang ya takjub, yang kaget gitu. Wih, ada apa ini? Kok banyak sekali orang-orang datang membawa barang makanan ya, bawa bahan ini itu yang kita butuhkan di masa paceklik gitu. Dan ini mereka ini siapa gitu ya. Nah, sehingga simsar yang ada di Madinah, para pengepul, para calok tadi sampai bingung, keheranan, dan berbondong-bondong mendatangi mereka ya, menghadap kepada mereka ya. Lalu sampai sibuk mereka ini, siapa yang punya ya, siapa yang mendatangkan ini semua ya. Dan padahal di kota ini benar-benar membutuhkan barang-barang seperti itu ya. Ternyata ketika beberapa menit kemudian ya, ini Utsman bin Affan adalah pemilik barang-barang itu semua. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, Utsman memerintahkan seluruh kafilah-kafilah dagangnya, mitranya, partnernya untuk membawa seluruh bahan makanan yang mereka punya mendatangi kota Madinah ya. Karena masyarakat tahu, lalu para calo dan pengepul tahu bahwasannya kafilah dagang itu dimiliki oleh Utsman bin Affan, mereka merasa gembira. Masya Allah ya, ini Utsman ternyata pemiliknya ya. Karena apa? Karena Utsman itu terkenal ya, orang yang goni, orang yang kaya ya, lalu serta dermawan, begitu juga dengan jujur, dan tidak akan mungkin merugikan orang lain ketika berdagang atau bertransaksi ya. Dan bahkan tidak sedikit di antara pengepul tadi yang dia punya uang tapi nggak punya barang ya. Dia punya uang karena kan sudah mendapatkan uang dari musim kemarin ya, paceklik yang dimahalin, otomatis dia punya uang ya. Bahkan mereka berebut, para calo tadi ya, para pengepul tadi berebut kepada koordinatornya kafilah tadi lah, misalkan koordinatornya si Fulan ya. Ketika dia turun ya, lalu dipanggil ya, wahai pemuda, barang dagangan kamu masukkan ke gudang saya, begitu ya. Berapa kamu hitung, nanti akan saya lebihkan 4%, katanya begitu. Ya, misalkan Bapak Ibu sekalian punya dagangan nih 1 keranjang. Ya, 1 keranjang ini nilainya 10 juta. Modalnya 10 juta misalkan. Sudah, berikan ke saya, jual ke saya, nanti saya berikan keuntungan 4%, katanya gitu. Ya. Lalu belum juga dijawab, ya, belum juga dijawab, ada lagi pengepul yang datang. Udah datang berikan ke saya aja, ke gudang saya, nanti saya berikan 10%, katanya gitu. Ya. Bahkan belum dijawab lagi, ada pengepul lagi yang datang. Udah sama saya aja, semua barang saya beli, saya berikan keuntungan 20%. Ya. Begitu terus sampai 50%, 60%, maka koordinator ya itu pun geleng-geleng kepala sampai Utsman datang. Sampai Utsman datang di tengah-tengah mereka. Dan Utsman katakan, saya tidak akan menjual ya kepada siapapun kecuali, katanya, kecuali orang yang mau memberikan keuntungan 700%, katanya begitu. Bayangkan, siapa yang mau? Ada yang berani? Ya, Utsman mengatakan demikian. Saya tidak akan menjual kecuali dengan siapapun yang mau memberikan keuntungan 700%. Nah, disinilah letak prinsipnya Utsman bin Affan ketika berniaga, bermuamalah, berjual beli, tidak mau untung sedikit. Ya. Lalu para pengepul tadi terdiam. Ya. Semua terkejut karena permintaan Utsman ini nggak masuk akal. Ya. Jadi para pedagang itu pada protes. Wahai Utsman, kenapa engkau mempersulit kami? Engkau bawa berapa banyak makanan yang engkau bawa ke sini
Ya, bahasanya hanya untuk pamer saja begitu ya. Karena dikira seperti itu. Banyak orang yang kecewa, bahkan yang balik ke rumahnya dengan kecewa, ya. Jadi satu persatu balik ke rumahnya, satu persatu lagi balik ke rumahnya. Maka ketika orang tadi yang tadinya bergerombol banyak lalu satu persatu kembali ke rumahnya, lalu Utsman bin Affan mengatakan, "Saksikanlah, saya akan menjual barang-barang ini kepada Allah Azza wa Jalla," katanya begitu. Yang memberi pahala 700 kali lipat. Bahkan berlipat ganda lebih dari itu. Tidaklah kalian mendengar firman Allah Azza wa Jalla, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkainya ada 100 biji. Ya, Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Subhanallah. Jadi Utsman bin Affan itu tidak mau berdagang kepada manusia. Dia lebih memilih meyakini adanya ayat ini karena ketakwaan dan keimanan Utsman bin Affan. Dia tidak bergeming. Apa yang dibawa oleh kafilah-kafilah dagangnya semua dibagikan oleh penduduk Madinah di kota itu. Sehingga orang-orang yang terkena paceklik, mau orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang sedang-sedang, ya, itu semua kebagian. Karena apa? Karena Utsman bin Affan ini meyakini bahwasannya Allah Azza wa Jalla akan mengganti 700 kali lipat. Jadi Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, dari kisah yang seperti ini, tidaklah kita mau mencontoh sebagaimana Utsman bin Affan berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini ayat tersebut. Bahkan Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 akan mengganti 700 kali lipat. Masa tidak kita mau mendapatkan 700 kali lipat? Maka setelah ilmu ini hadir di dalam kehidupan kita, ayat ini disampaikan di tengah-tengah majelis taklim malam ini, maka tentunya harusnya ini membuat motivasi di dalam kehidupan kita itu menjadi bertambah, dan kita bersemangat untuk meraih 700 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga prinsip Utsman bin Affan itu harus kita tegakkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berdagang, kalau kita mau berbisnis, jangan sampai kita mau untung sedikit, jangan sampai. Cari untung yang sebesar-besarnya. Tentunya keuntungan yang bagaimana? Keuntungan yang dari Allah Subhanahu wa taala dan keuntungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga sekarang kita akan bahas. Dari kisah Utsman bin Affan tadi ada beberapa hikmah yang ingin Anda sampaikan, ya. Yang pertama, tidak mungkin bagi orang-orang yang lemah imannya percaya dengan ayat ini. Tidak mungkin. Bagi siapapun yang imannya lemah, maka tentunya ketika ayat ini disampaikan kepada kita, mau 10 kali, mau 50 kali, mau 100 kali, kalau lemah iman kita, maka percuma. Sehingga kita tidak akan bergeming sedikit pun dan tidak akan melakukan apa-apa. Tapi bagi orang-orang yang bersemangat, yang datang ke sini ke majelis taklim karena ingin mendapatkan ilmunya Allah Azza wa Jalla dan senang sekali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi penyemangat di dalam kehidupannya. Dan tentunya dia akan berpikir merencanakan kapan tibanya saya akan bisa mendapatkan pahala ataupun keuntungan dari Allah Azza wa Jalla 700 kali lipat.
Ya. Dan hikmah yang terakhir dari kisah Utsman bin Affan, Utsman bin Affan ini mencontohkan kita, memberikan contoh kepada kita bahwasannya hidup kita di dunia ini ya itu semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Yang bisa disembah hanya Allah, yang bisa diminta hanya Allah, yang bisa menolong kita hanya Allah. Sehingga ketika kita diberikan kelapangan oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu kesempatan yang besar bagi kita untuk mengambil faidah ataupun pundi-pundi pahala yang Allah tawarkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Lalu Ustaz, kalau kita dalam keadaan sempit bagaimana? Tetap bisa ya. Dan bahkan Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah ya, ini sering fenomena di kehidupan kita ya. Kenapa kita itu mudah meraih pahala-pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita sempit atau ketika kita miskin? Ya. Contoh ya. Ketika kita hidup miskin, kita hanya punya uang 10.000 rupiah. Berapa? 10.000 rupiah. Di tengah-tengah kita punya uang 10.000 rupiah, ternyata ada orang yang sedang membutuhkan nih. Dia benar-benar belum makan selama 2 hari misalnya. Ternyata kita kasihan. Ya Allah, ternyata ada yang lebih susah dibandingkan kita. Kita ikhlas membagi separuhnya. Misalkan 5.000 rupiah. Kita belikan nasi kucing dapat 2 kan? Ya. Nasi kucing dapat 2 di angkringan. Pak, ini saya bantu Pak. Bismillah. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Ya, benar-benar kita bersimpati, empati kepada orang tersebut. Dari uang 10.000 rupiah, berapa nilai yang kita bagi? Berapa Pak? Setengahnya, 50%-nya, betul? Betul tidak? Coba ketika Allah berikan kita kelapangan, kita memiliki uang 100.000 rupiah, masih mau nggak kita bersedekah dengan 50%-nya dari 100.000? Masih mau nggak kira-kira? Mikir-mikir dulu kan Pak? Betul apa betul? Kayak Allah tambah lagi 1 juta, mau nggak kira-kira 500 ribunya kita sedekahkan? Lebih mikir lagi. Dan ketika kita punya uang 5 juta, 10 juta, itu tidak pernah kita pikirkan untuk bersedekah. Silakan dicoba. Semakin uang kita banyak di tabungan kita, semakin kita tidak pernah berpikir untuk bersedekah. Silakan dipikirkan, silakan dirasakan. Semakin Allah tambah nikmat tadi tabungan, punya 1 miliar, siapa yang berani 500 juta sekarang hari ini di majelis ini disedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala? Bukan berpikir lagi, sudah tidak mungkin kita mengeluarkan. Ya kan? Nah, inilah pentingnya keimanan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu sahabat pada hari ini yang merasa hidupnya serba kesulitan, itu harusnya bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena kita masih bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bisa berlomba-lomba bersedekah mendapatkan 700 kali lipat. Karena tentunya orang yang miskin itu lebih sering mendapatkan pahala 700 kali lipat dibandingkan orang kaya. Kalau kita mau tahu, kok bisa gitu Ustaz? Iya, barusan saya sampaikan. Kita punya uang di tabungan 10 juta udah gak pernah berpikir itu untuk bersedekah. Bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dukung, jangan dicela. Ya, jangan dilarang. Karena itu pun juga pasti wasilah, ya. Wasilah untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, mungkin cukup demikian materi yang bisa Ana sampaikan. Sebelumnya mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Syukron lakum ala husni istimaikum, jazakumullah khairan katsiron. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan mohon maaf ya kalau nanti ada pertanyaan, saya tutup dulu saja kajiannya agar nanti kalau azan berlangsung kita bisa langsung segera bubar.
Kita tutup dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin bertanya, tafadhol. Ya, ada? Bapak-bapak, ibu-ibu? Ada yang bertanya? Tidak ada ya? Masya Allah. Berarti sudah paham semua Bapak Ibu ya? Ya, sekarang saya yang tanya deh. Ya. Tadi saya menyampaikan berapa surat ya Bu? 3 ya. Yang termasuk transaksi kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama surat apa? Al-Baqarah. Yang pertama kok At-Taghabun ya. Lalu yang kedua At-Taubah. Yang ketiga kok Al-Baqarah terus ya. Berarti ada 3 Al-Fatir ya. Jadi ada 3 surat. Maka silakan Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, dan tambahannya surat Al-Baqarah ayat 261. Itu dimana Utsman bin Affan ya mempersaksikan keimanannya dengan perilakunya di hadapan seluruh kafilah-kafilah dagangnya dan juga masyarakat Madinah ketika itu. Masya Allah ya. Jadi kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa taala ya dengan segala firman-Nya, itu insya Allah kita akan ditolong Allah dan hidup kita akan dipermudah. Baik, gitu ya sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.